Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita hadir Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat sehat untuk berkumpul di ruang guru SMP Negeri 4 Kaur ini dalam rangka penerapan budaya positif oleh CGP, Ibu Eka Trisepti dan Ibu Yesi Hendi Zahara. Salam beriring salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat kegigihannya kita bisa menikmati pendidikan seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Kaur. Dalam hal ini akan diwakili oleh wakil kulum yaitu Ibu Yunida Mayati. Kepada Bu Yunida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, yang berbahagia tentunya pada hari ini Ibu-Ibu CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kaur, Ibu Eka Trisepti dan Ibu Yesi Hendi Zahara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberinya nikmat sehat sehingga kita masih bisa sempat hadir di ruangan guru kita ini dalam agenda yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan kita, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang merupakan hasil pembelajaran Ibu Eka dan Ibu Yesi dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 10. Tak lupa salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersalawat, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya mohon maaf beliau karena ada kegiatan di Bengkulu, jadi hari ini tidak bisa hadir untuk membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Jadi kami harapkan juga saya di sini nanti sebagai perwakilan dari kepala sekolah tidak akan mengurangi rasa atau tidak akan mengurangi hikmatnya kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. Jadi nanti harapannya apa yang dilakukan oleh Ibu Eka dan Ibu Yesi dalam hal ini nanti diseminasi penyebaran budaya positif dari hasil pembelajaran yang mereka dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada kita semua, bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, namun halnya nanti sebagai guru diharapkan kita dapat menerapkannya untuk pembelajaran di kelas kita dan perubahan untuk sekolah kita nantinya. Harapan kami nanti Bapak Ibu guru memperolehkan pembelajaran yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum dapatkan dari penyampaian dari Ibu Eka dan Ibu Yesi. Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang baru, mungkin pengalaman baru atau suatu praktik yang baru nanti, dan diharapkan ini nantinya berdampak positif bagi kegiatan pembelajaran kita di sekolah dan di kelas kita masing-masing nantinya. Pesan kami juga untuk Ibu Eka dan Ibu Yesi nantinya diharapkan agar dapat terus berbagi praktik baik, berbagi pembelajaran yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang diikuti untuk dapat juga diimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah seperti halnya yang sudah dilakukan pada hari ini. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami mewakili Bapak Kepala SMP 4 Kaur Tengah. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yunida Mayati. Berikutnya penyampaian materi oleh CGP Angkatan 10 yaitu Ibu Eka Trisepti dan Ibu Yesi Hendi Zahara. Kesempatannya kami persilakan. Baik, terima kasih. Oke, saya ada sedikit berpantun.
Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam memenuhi salah satu tugas kami dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 bersama saya Eka Trisepti dan Ibu Yesi Heni Zahra. Ya, tolong berdiri sejenak. Kita ice breaking sejenak. Ya, ikuti kata saya ya. Jempolnya mana Bapak Ibu? 5 jarinya mana? Oke. Ikuti kata saya. Apa yang saya ucapkan? Jempol. Tangan 5 jarinya mana? Oke. Dahi. Ya, dahi. Mulut. Masih ada yang belum fokus ya. Bahu. Iya, sudah fokus semua. Terima kasih. Oke, kami akan membawakan tentang budaya positif. Yang pertama atau topik pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum secara universal ya. Nah, untuk kurikulum itu banyak dimaknai sebagai titik awal atau sampai titik akhir pengalaman belajar. Ada juga yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantung atau isi dari pendidikan. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa kurikulum merupakan program pendidikan di mana program tersebut menyediakan pengalaman-pengalaman belajar perubahan perilaku murid. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengatakan atau mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan, konten, metode, dan cara evaluasi. Sedangkan secara umum itu diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di berbagai negara. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogik, dan yang ketiga adalah panduan asesmen. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman, kurikulum yang bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik demi murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa yang akan datang. Topik kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif, ibu-ibu dan bapak-bapak? Ada yang tahu disiplin positif? Tidak ada ya. Jadi disiplin positif adalah sebuah pendekatan. Sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Jadi kita sebagai guru itu juga sebagai pamong, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru juga harus memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan
untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Nah, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Ini ada beberapa disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi di sekolah biasanya ada tata tertib yang harus dijalankan oleh setiap warga sekolah. Yang pertama, kita ambil sampel saja ya. Yang pertama adalah memakai seragam dan datang tepat waktu. Yang kedua adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Itu contohnya yang pertama melaksanakan kerja bakti setiap 2 minggu sekali. Dan untuk di sekolah kita sudah sering dilaksanakan yang namanya kerja bakti ya Bapak Ibu. Terus yang kedua melakukan sidak tiap pagi terhadap kelas yang tidak piket. Biasanya guru piket itu selalu keliling setiap kelas untuk menyidak, melihat guru piket anak-anak piket atau tidak sehingga kelasnya sudah bersih. Yang ketiga menerapkan 3S, senyum, sapa dan salam. Setiap pagi menyambut kedatangan peserta didik. Hal ini juga sudah kita lakukan di mana kita guru menyambut anak-anak di depan gerbang bersama dengan guru piket. Selanjutnya adalah religius. Untuk religius itu biasanya setiap Sabtu kita menjalankan infak. Kedua, melaksanakan sholat duha setiap Sabtu. Lalu melaksanakan sholat zuhur bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terus ada namanya kepedulian. Kepedulian ini contohnya adalah menjenguk teman yang sakit. Jadi dengan memiliki rasa kepedulian, mereka akan terbiasa untuk saling tolong menolong. Yang keenam adalah toleransi. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita memiliki keberagaman yang berbeda. Contoh sikap toleransi adalah tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan menghormati perbedaan dengan sesama. Terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada teori kontrol Dr. William Glasser dan kontrol teori Coase teori. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol pada disiplin positif. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu menurut ilusi guru mengontrol murid. Sedangkan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat mengatakan bahwa bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi dia secara bertahap. Bisa jadi murid tersebut mulai bergantung pada kita, pada pendapat guru serta untuk guru yang berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi pada ilusi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka merdeka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang bersifat negatif. Jadi disiplin positif adalah sebuah pendekatan. Sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis.
Jadi kita sebagai guru itu juga sebagai pamong, memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru juga harus memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Nah, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Ini ada beberapa disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi di sekolah biasanya ada tata tertib yang harus dijalankan oleh setiap warga sekolah. Yang pertama, kita ambil sampel saja ya. Yang pertama adalah memakai seragam dan datang tepat waktu. Yang kedua adalah cinta kebersihan dan lingkungan. Itu contohnya yang pertama melaksanakan kerja bakti setiap 2 minggu sekali. Dan untuk di sekolah kita sudah sering dilaksanakan yang namanya kerja bakti ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, melakukan sidak tiap pagi terhadap kelas yang tidak piket. Biasanya guru piket itu selalu keliling setiap kelas untuk menyidak, melihat guru piket anak-anak piket atau tidak, sehingga kelasnya sudah bersih. Yang ketiga, menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam setiap pagi menyambut kedatangan peserta didik. Hal ini juga sudah kita lakukan, di mana kita guru menyambut anak-anak di depan gerbang bersama dengan guru piket. Selanjutnya adalah religius. Untuk religius itu biasanya setiap Sabtu kita menjalankan infak. Kedua, melaksanakan sholat duha setiap Sabtu. Lalu melaksanakan sholat zuhur bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terus ada namanya kepedulian. Kepedulian ini contohnya adalah menjenguk teman yang sakit. Jadi dengan memiliki rasa kepedulian, mereka akan terbiasa untuk saling tolong menolong. Yang keenam adalah toleransi. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita memiliki keberagaman yang berbeda. Contoh sikap toleransi adalah tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan menghormati perbedaan dengan sesama. Terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada teori kontrol Dr. William Glasser dan kontrol teori Quest teori. Jadi ada miskonsepsi tentang makna kontrol pada disiplin positif. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu menurut ilusi guru mengontrol murid. Sedangkan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat mengatakan bahwa bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi dia secara bertahap. Bisa jadi murid tersebut mulai bergantung pada kita, pada pendapat guru, serta untuk guru yang berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi pada ilusi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, itu menuju pada identitas gagal. Mereka merdeka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang bersifat negatif.
Lalu terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki sebuah tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka tidak akan efektif untuk jangka yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terburuk. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi bila kita ingin membuat, ada suatu yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda dengan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol kita itu realitas atau kebutuhan kita berbeda, jadi berbanding terbalik ya. Pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran hal yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan pada teori kontrol itu perilaku memiliki sebuah tujuan. Lanjut Ibu Yesi. Ya. Masuk ke topik yang ketiga ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi ada 6 institusi organisasi nilai-nilai dari kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana di profil pelajar Pancasila itu ada beberapa sifat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenakan global, dan bergotong royong serta kreatif. Sedangkan yang kedua, IBO atau Primary Years Program itu mengatakan bahwa sikap murid itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kerjasama, percaya diri, dan adanya komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, ada hormat dan santun, ada kejujuran, ada dermawan, ada percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Lalu petunjuk hidup, peduli, penalaran, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, tanggung jawab, dan persahabatan. Yang kelima, the 7 essential virtue: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan,
toleransi, dan keadilan. Sedangkan yang terakhir adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan pada proyek nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Jadi itu ada 6 kebajikan atau nilai kebajikan pada 6 organisasi. Ini ada nilai pada profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan sekarang, yang menuntut siswanya harus memiliki keenam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, global, ya, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Oke, topik terakhir adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Sedangkan dunia yang berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran. Jadi tempat khusus bagi kita, tempat kita menyimpan sebuah gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi dari makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Contohnya yaitu memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Itu untuk contoh yang bertahan hidup dalam lingkup sekolah. Yang kedua, kasih sayang, meliputi rasa cinta, penerimaan, dan hubungan sosial dalam lingkup kita di sekolah dengan memberikan apresiasi pada murid atas pencapaian dari suatu keberhasilannya, atau mungkin dia mengikuti perlombaan. Jadi kita memberikan sebuah apresiasi untuk dia. Yang ketiga adalah kesenangan, meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Contohnya dengan memberikan kesempatan pada murid untuk bermain dan bereksperimen. Yang keempat adalah kebebasan, di mana meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupan sendiri. Contohnya mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Yang terakhir adalah penguasaan, meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan berpengaruh. Contohnya mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi saya punya sebuah kasus ya, nanti kita pecahkan bersama. Dari kelima kontrol itu, ya dari 5 kebutuhan tadi, menurut Bapak Ibu, yang pertama, nanti ada yang pertama dan kebutuhan yang berusaha dipenuhi anak. Misalnya seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa yang dia inginkan? Puasa. Apa? Puasa. Kepuasan? Ada yang lain? Ya, Pak Bayu, betul. Kesenangan. Tolong, Bu. Aku tuliskan, Bu. Ya, ditulis, Bu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Pak, ya Ibu Yesi. Kasih sayang.
Kasih sayang, ya betul. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi anak adalah kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Ayo Ibu Eka, Bu Titin. Kuasa bukan? Kurang. Penguasaan, ya betul. Lagi Pak Bayu. Apa itu tidak? Ya yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa yang anak ini butuhkan? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan Pak Bayu dan Ibu Titin lagi yang betul ini. Yang lain mana ini? Ngantuk. Yang kelima, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa? Hah? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Apa? Bebasan dulu. Kesenangan Bapak Ibu. Ya, dia merasa tidak senang kalau dia tidak ribut di dalam kelas atau dia bersenandung, jadi kesenangannya diganggu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut. Kasih sayang, ya. Yang ketujuh, aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Wah, Pak Bayu ini ujian dapat 100 ini. 8, aku bosan. Masa belajarnya cuman gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Kebebasan, ya. Ya, balik lagi. Ya, jadi itu tadi contoh-contohnya untuk nilai dari kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak. Jadi jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kita akan menciptakan murid yang berperilaku positif di kelas dan di lingkungan luar sekolah. Jadi kalau 5 perilaku ini atau 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka murid tersebut akan bersikap positif, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di luar lingkungan sekolah. Motivasi manusia. Motivasi itu ada 2. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak kita ada yang datang ke sekolah masih ada saya tidak mau datang ke sekolah terlambat, takut dikasih hukuman dengan guru piket. Saya tidak mau datang ke sekolah terlambat, takut disuruh keliling lapangan. Nah itu kehadiran mereka dengan prinsip seperti itu adalah motivasi intrinsik dari anak tersebut. Motivasi intrinsik berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
anak-anak kita, kalau seandainya mereka berpikiran seperti ini, saya mau dapat juara kelas, saya mau membawa piala pulang ke sekolah. Nah, kata saya mau dapat juara dan membawa piala pulang ke sekolah itu adalah motivasi ekstrinsik. Seharusnya anak-anak kita itu mempunyai motivasi intrinsik, motivasi kesadaran yang tumbuh dari dalam diri mereka. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal, anak-anak sadar, oh kalau saya datang terlambat, nanti saya ketinggalan, saya tidak enak. Itu muncul dari dalam mereka sendiri bahwa mereka datang ke sekolah itu adalah kebutuhan atau kesadaran mereka sendiri, bukan karena ada apa, bukan karena apa adanya. Lanjut. Nah, masih juga dengan motivasi ekstrinsik dengan intrinsik tadi. Kita pernah mendengar ada kata hukuman, ada kata konsekuensi, dan terakhir ada kata restitusi. Nah, untuk hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Maksudnya seperti ini. Ada anak kita datang terlambat, masuk ke kelas. Seandainya pelajaran dengan pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Inggris, tidak terencana, saya langsung, anak, kamu terlambat ya datang ke sekolah. Ya, silakan berdiri. Nah, itu salah satu hukuman. Karena kenapa? Tidak direncanakan, hanya tiba-tiba. Berikutnya ada kata murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sama seperti tadi, kita memberi hukuman itu, murid kita tidak tahu. Oh, kalau saya datang terlambat, saya nanti dikasih apa ya dengan ibu gurunya? Kalau saya tidak buat PR, saya dikasih apa ya? Nah, ini salah satu bentuk hukuman. Yang berikut bersifat satu arah. Kenapa bersifat satu arah? Karena memberikan hukuman ini hanya guru tersebut. Silakan nak keliling lapangan. Anak-anak tidak tahu. Karena kenapa? Yang memberi komando, yang memberi perintah itu hanya guru. Makanya tadi disebut bersifat satu arah. Dan terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman ini biasanya sering bersifat fisik. Fisiknya seperti apa tadi itu? Melakukan sesuatu tanpa diketahui atau secara tiba-tiba. Sebelumnya sudah saya bilang tadi itu ada anak terlambat langsung dikasih hukuman. Silakan nak berdiri di depan pintu, di depan kelas, angkat kaki sebelah. Nah, itu ya berupa hukuman fisik. Kalau psikis ini melalui ucapan. Ucapannya seperti apa? Kamu goblok, sering terlambat, tidak menghargai waktu. Nah, itu salah satu psikis. Memang kita tidak menetapi anak tersebut akan tertanam. Mungkin anak tersebut ada rasa dendam. Oh, saya bilang goblok dengan ibu ini. Nah, itu ya. Yang berikutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, maksudnya di sini konsekuensi ini kita sudah ada namanya keyakinan kelas seandainya. Nah, jika anak melanggar sesuatu, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Misal, datang tidak tepat waktu, kita tanya dengan anak. Nah, kalau datang tidak tepat waktu, konsekuensinya apa? Berapa menit kamu terlambat? 15 menit. Oh, nanti setelah istirahat silakan kamu ya tinggal di kelas selama 15 menit, catat materi yang tertinggal tadi. Itu salah satu bentuknya. Yang berikutnya ada murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, kenapa? Karena dengan adanya konsekuensi tersebut,
anak masih dibuat merasa tidak nyaman. Karena kenapa? Dari konsekuensi yang kita berikan tadi, anak merasa, oh saya masih dikasih ya seperti ini, tidak enak ya dengan teman-teman saya. Nah, itu salah satunya. Yang berikutnya ada sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini anak-anak guru selalu mengatakan, terlambat lagi kamu ya, terlambat lagi kamu ya. Kapan kamu tidak terlambat lagi? Ada kata seperti memantau. Memantaunya kenapa? Dialihkan dengan peraturan sekolah. Kalau kamu terlambat terus nak seperti ini, kan peraturan sekolah kita sudah ada. Nah, itu ya. Nah, restitusi sama. Saya juga restitusi ini baru ikut di pendidikan guru penggerak ini. Kenal dengan namanya restitusi. Begitu juga mungkin dengan Bapak dan Ibu guru. Sama ya dengan saya ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah ini ada contoh, kira-kira di posisi manakah ya ini berada? Saya sangat kecewa dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang mana ya seorang guru kalau berkata demikian? Saya sangat kecewa dengan kamu. Ayo Bapak Ibu, kira-kira posisi mana? Apa? Ibu Titit? Membuat rasa bersalah. Iya benar sekali. Karena kenapa? Ibu guru ini seolah-olah ya supaya anak tersebut merasa bahwa dirinya salah. Makanya dia mengucapkan dengan kata, saya sangat kecewa dengan kamu. Nah, dengan ada kata saya sangat kecewa, anak tadi berpikir, oh gara-gara saya ya, ibu ini seperti ini ya. Oh gara-gara saya. Mungkin ibu nanti akan dipanggil oleh kepala sekolah. Berikutnya, perhatikan lagi Bapak Ibu. Yang ini, ayo lakukan demi Bapak, ayo lakukan demi Ibu guru. Nah, kalau posisi ini berada di posisi mana Bapak Ibu? Di mana? Posisi apa? Teman atau manajer Bapak Ibu?
Iya, posisi sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi bapak guru. Berikutnya, contoh berikutnya ada lagi ungkapan seperti ini. Silakan berdiri di depan kelas dan angkat kaki satu. Kalau ini posisi guru, di posisi mana Bapak Ibu? Posisi apa Pak Lim? Iya betul, Pak Lim, posisi penghukum. Berikutnya, kapan kira-kira kamu memulainya? Kapan kira-kira kamu memulainya? Kalau ini posisi yang mana ini? Sebagai manajer. Ya betul. Dan terakhir, ungkapan yang terakhir, sudah tahu apa konsekuensinya atas perbuatan kamu, silakan kerjakan. Ini kalau kita mengatakan demikian kepada anak murid kita, ini posisi guru sebagai posisi apa? Sudah tahu konsekuensinya atas perbuatan kamu, silakan kerjakan. Posisi apa? Posisi teman. Yang lain masih ada sebagai posisi apa? Sebagai apa Pak Bayu? Iya betul sekali, sebagai pemantau. Berikutnya keyakinan kelas ya. Nah di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu guru ya. Mungkin kita pernah dengar juga ungkapan seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak. Maksudnya, keyakinan kelas ini tidak seperti peraturan sekolah atau tata tertib sekolah yang dibuat secara tertulis. Nah, kalau di keyakinan kelas ini bersifat abstrak, maksudnya keyakinan itu diyakini oleh siswa atau murid berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas ini tidak boleh dibuat dalam bentuk kalimat negatif. Dia harus dalam bentuk pernyataan positif, seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Menjadi kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Tidak boleh mencontek. Kalau di keyakinan kelas dibuat menjadi jujur. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan. Keyakinan kelas ini disesuaikan dengan keadaan atau kondisi sekolah atau kondisi kelas kita. Dan terakhir, seluruh warga kelas atau sekolah diikut sertakan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah, nah seluruh siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, tidak hanya dibuat oleh guru itu sendiri. Begitu juga dengan keyakinan sekolah, dibuat bersama-sama oleh seluruh guru. Nah, dari ide-ide yang muncul tersebut, kita pilih nilai-nilai mana atau keyakinan-keyakinan mana yang akan kita yakini menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seluruh warga kelas atau warga sekolah harus meyakini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah dibuat dan diterapkan, baik itu di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah oleh
warga sekolah atau warga kelas. Nah, dari contoh di samping, silakan diperhatikan dulu. Ada beberapa tulisan yang berwarna hijau dan berwarna pink. Itu adalah beberapa contoh dari keyakinan kelas. Ini materi kita yang terakhir ya, saya ulang lagi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini di sebelah kanan ada tulisan yang berwarna hijau. Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Di situ ada kata setiap orang pernah berbuat salah. Mem juga pernah berbuat salah seperti itu dulu. Tapi di sini kita mencari solusi bagaimana supaya Zalpa kedepannya tidak mencontek lagi ketika ada ulangan bahasa Inggris atau ada tugas bahasa Inggris atau ada tugas dari mata pelajaran lainnya ya. Nah, ini kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas ya. Kita jangan langsung mengatakan, kamu tadi melihat catatan ya? Kamu tidak boleh seperti itu ya. Terus berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, dari menstabilkan identitas tadi, kita cari dulu kenapa anak berbuat salah demikian. Kita validasi dulu kesalahannya, apa penyebab dia mencontek. Nah, ungkapannya seperti ini. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan terakhir mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Sama sebelah sana kolom yang berwarna hijau, ini adalah ungkapan yang bisa digunakan ya dalam memvalidasi tindakan salah. Seperti Zalpa mencontek tadi ya, pasti ada alasannya. Terus ada kata kenapa Zalpa mencontek? Kalau Mem boleh tahu alasannya apa? Dan berikutnya bermain game di HP saya Mem, katanya ya, kata si Zalpa, sampai lupa waktu belajar. Nah, di situ ada, oh begitu, karena asik main game sehingga lupa belajar, akhirnya mencontek. Nah, ungkapan ini adalah memvalidasi kesalahan yang dibuat oleh seorang siswa tadi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, posisi terakhir ini menanyakan keyakinan kelas. Kita dengan anak tadi tidak boleh langsung menjawab. Kita tanyakan dulu ya, keyakinan kelas yang mana yang telah ia langgar atas perbuatan yang telah ia lakukan tadi. Nah, di sini murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ini ungkapan yang digunakan kalau menanyakan keyakinan kelas. Zalpa masih ingat kira-kira keyakinan kelas kita di awal semester? Apa saja keyakinan kelas kita kemarin? Kalau mencontek, menurut Zalpa melanggar keyakinan kelas yang mana kira-kira? Jujur katanya. Ini tahapan dari restitusi. Ini ada contoh saat saya melakukan demonstrasi terhadap seorang siswa ya.
dalam bentuk segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama video dalam bentuk restitusi ya. Kalau menurut Bapak, mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Oh, tidak baik. Ya, tidak sekali. Itu perbuatan tidak baik dan merugikan orang lain. Bagus kalau begitu. Bapak sudah tahu. Kalau mencontek itu perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Baik Bapak. Yang tidak marah dapat mencontek sama seperti tadi. Karena kenapa? Setiap orang pernah berbuat salah, yang juga pernah berbuat salah seperti itu. Tapi di sini kita mencari solusi. Bagaimana supaya dapat berpandang dan kita pada ulangan bahasa Inggris atau tugas bahasa Inggris atau tugas dari mata pelajaran lainnya, ya. Ini contoh video singkat saya ya dalam bentuk restitusi tentang seorang siswa mencontek ketika ulangan harian bahasa Inggris. Posisi video tersebut adalah menstabilkan identitas. Karena kenapa di sana tidak langsung menghakimi bahwa mencontek itu tidak baik, bahwa seperti itu langsung marah-marah, tidak. Kita cari dulu ya permasalahannya, kita stabilkan dulu ya biar anak itu mengungkapkan kenapa dia berbuat seperti itu. Video yang kedua. Mencontek sama suci. Oh, begitu. Karena mencontek tadi ya pasti ada alasannya. Kenapa? Kenapa mencontek kalau mencontek? Alasannya kenapa? Oh, Zafar main game di HP. Tinggal malam. Akhirnya Zafar lupa belajar, tidak belajar. Ternyata besoknya ya hari ini kita ada ulangan bahasa Inggris. Akhirnya mencontek sama suci. Oh, begitu. Karena asiknya main game ya, sehingga lupa. Video yang kedua ini adalah memvalidasi tindakan yang salah tadi. Alasannya melakukan kesalahan tadi apa? Nah, di sini kita diskusikan biar anak itu, oh kesalahan saya seperti ini ya, karena saya melakukan ini karena ini tadi tuh, ya. Lanjut. Video terakhir menanyakan keyakinan kelas. Melanggar keyakinan sosial oh jujur bagus. Berarti kalau mencontek itu melanggar keyakinan kelas, jujur ya. Alhamdulillah kalau Bapak sudah tahu. Sebab kenapa Bapak setiap orang harus ya. Kalau sudah silakan Bapak kembali ke kelas. Terima kasih ya. Itulah posisi yang terakhir tadi ya. Nah, tibalah saatnya kita di penghujung ya. Menanyakan keyakinan kelas dalam penerapan disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Mungkin itulah penyampaian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah hasil destinasi budaya positif dari Bu Eka Tri dan Ibu Yesi Heli.
Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembaca mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Pernah dengar belum tentang keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Ada yang sudah? Ada yang belum? Belum pernah? Belum pernah. Berarti baru pertama kali mendengar kata keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan kelas, ya. Pernah membaca peraturan kelas? Nah, di kelas biasanya ada peraturan kelas. Kalau di sekolah kita juga ada peraturan sekolah atau dikenal dengan tata tertib sekolah. Sekarang di kelas 7C ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak boleh mengandung kata yang negatif. Kalau peraturan kelas seperti tidak boleh mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak boleh mencontek, kata dilarang membuang sampah sembarangan itu adalah kalimat berbau negatif. Nah, di keyakinan kelas, kata dilarang, kata jangan, kata tidak boleh itu kita hilangkan. Kita jadikan menjadi kalimat dalam bentuk positif seperti dilarang mencontek, ya. Kita ubah, jangan kata dilarang mencontek. Karena dilarang mencontek itu perbuatan tidak jujur, kita buat kata jujur. Ya, sebatas ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Paham kira-kira? Paham. Ya, sekarang saya bagikan post-it ini, kertas ini, satu orang satu membuat keyakinan kelas, ya. Setelah selesai nanti menulis keyakinan kelasnya masing-masing, kalian nanti tempelkan ke depan ini ya, maju satu persatu. Tinggal ditempelkan di karton ini. Ada pertanyaan sebatas ini? Tidak? Paham? Membagikan ya post-it ini satu orang satu buat keyakinan kelas. Tidak usah banyak. Satu, misalkan si Kalista satu saja, Niken satu saja. Boleh diskusi dengan kawan? Boleh, ya. Paham sebatas ini? Baik, saya bagikan ya post-itnya, langsung ditulis. Nanti ditempel ya. Silakan ditulis ya. Satu saja, satu orang, satu buat keyakinan kelas. Ini berdua tidak apa-apa ya. Nah, berdua diskusikan ya. Sama dengan ini berdua dengan Akla boleh. Dengan siapa? Dengan Kesa. Nah, silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Pinjam ke temannya kalau ada yang lupa. Oke, nah silakan ditulis ya. Tidak usah lama-lama. Apa saja keyakinan kelas yang Anda yakini, ya? Ya, silakan ditempelkan ke depan kelas. Sudah? Silakan. Yang sudah boleh ditempel. Majulah yang sudah tidak
ditempel. Tempel. Ini sama dengan tulisnya. Dia kan ada seperti lem. Nah, ayo silakan yang sudah. Tidak usah panjang-panjang ya. Punya siapa? Tulis. Silakan. Dia kan ada lem. Silakan yang sudah. Ayo, silakan. Hah? Cepat, sudah. Ayo, yang belum selesai. Silakan ditempel. Kelas sudah kita dapatkan kan? Tadi sepakat kan dengan keyakinan kelas? Sekarang kalau kalian sepakat, Mem juga sepakat. Bukti sepakat Anda akan menjalankan keyakinan kelas. Mem minta pertanggungjawabannya, silakan tanda tangani bukti Anda meyakini bahwa keyakinan kelas itu akan kita jalankan bersama dan kita pertanggungjawabkan. Silakan maju tanda tangan. Ya silakan. Maju. Nah, silakan. Ya, terus berikutnya. Penanya letakkan sini ya. Ya. Terus letakkan sini lah penanya, nanti dikembalikan. Sini letakkan sini ya penanya. Di mana nomor berapa? Silakan berikutnya lagi lah. Bahwa kita sepakat akan melaksanakan keyakinan kelas. Terus Rizky. Lagi terus lanjut. Maju.
Oke, terus? Nih, silakan. Sudah ya? Kita buat ya. Kesepakatan dalam menjalankan keyakinan ke Nama saya Charissa Abuzalia dari kelas 7C. Nama saya Niki Miranti dari kelas 7C. Muhammad Belasri dari kelas 7C. Meyakini keyakinan kelas. Saya bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Yakin dengan